Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Fajar Kemalsyah dengan NPM 21120111189 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis perbandingan modal Ventura syariah dan modal Ventura konvensional dan diawali dengan latar belakang bahwasannya pada saat ini perusahaan model Ventura telah berkembang dan menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang sangat penting dalam pasar pembiayaan dan hal tersebut dikarenakan modal Ventura dapat menyediakan modal kepada perusahaan yang memiliki kesulitan dalam hal pembiayaan. Dan di Indonesia sendiri perkembangan modal Ventura telah meluas dan memiliki jenis yang cukup banyak dan salah satunya adalah modal Ventura syariah. Pada saat ini modal Ventura syariah itu menjadi pilihan bagi masyarakat, terutama masyarakat Muslim yang ingin melakukan pembiayaan modal namun tetap menjalani prinsip agamanya. Dan pada presentasi kali ini mungkin saya akan membahas hal-hal mengenai bagaimana perkembangan modal Ventura syariah di Indonesia, lalu mengenai apa saja yang mendasari perusahaan modal Ventura konvensional dan modal Ventura syariah, mendasari perbedaan-perbedaan yang ada terkait dengan modal Ventura syariah dan modal Ventura konvensional. Lalu pembahasan yang kedua adalah perkembangan modal Ventura syariah di Indonesia. Perusahaan modal Ventura syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia. Hal inilah yang menjadi cikal bakal adanya perusahaan modal Ventura syariah di Indonesia dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertama yang melahirkan perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu perusahaan modal Ventura yang memakai prinsip syariah. Lalu perkembangan dilihat dari segi peraturan adalah dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang telah memasukkan aturan mengenai modal Ventura syariah di Indonesia, yaitu pada peraturan OJK nomor 34 tahun 2015 dan tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal Ventura. Lalu pada perkembangannya di tahun 2022, OJK telah mencatat sebanyak 5 unit perusahaan modal Ventura syariah yang hingga periode April 2023 masih tetap eksis dalam dunia permodalan usaha. Tentunya kalau kita melihat dari segi kuantitatif, masih sedikit, yaitu 5 unit yang ada di Indonesia, akan tetapi dilihat dari perkembangannya, modal Ventura Syariah sebagai salah satu pemenuhan bagi para UMKM dan juga para pebisnis untuk bisa melakukan pembiayaan modal terhadap perusahaannya melalui prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kedua adalah perbedaan modal Ventura konvensional dan modal Ventura syariah. Kalau kita melihat dari prinsipnya, tentu berbeda dengan modal Ventura konvensional pada biasanya. Karena pada dasarnya, modal Ventura syariah itu terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi, yang tentunya tidak dipenuhi oleh modal Ventura yang bersifat konvensional. Itu ada prinsip musyakaroh, ada mudaraboh, dan ada murahabah. Ketiga prinsip inilah yang tentunya harus dapat dipahami sebagai salah satu prinsip yang dipegang oleh model Ventura syariah. Kalau kita melihat dari pengertiannya, musyawarah itu adalah akad kerjasama antara kedua pihak yang memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu ada mudharaboh, yaitu akad kerjasama dalam bentuk usaha dari pihak yang punya modal dengan pengelola modal. Lalu ada murabahoh, yaitu jual beli komoditas yang mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Nah, berdasarkan ketiga prinsip itu tentu didasari dari bukan hanya hukum positif di Indonesia, tapi didasari dari hadis dan Al-Qur'an. Tentunya hal-hal inilah yang tidak masih masih dalam ranah prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Lalu terdapat beberapa karakteristik terkait dengan perusahaan modal sentra syariah, yaitu yang pertama adanya Dewan Pengawas Syariah, lalu yang kedua aktivitas yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah. Tentu dengan prinsip syariah adalah ketiga prinsip tadi yang harus dilakukan oleh modal Ventura Syariah. Nah, sementara pada modal Ventura biasa itu tentu tidak punya adanya Dewan Pengawas Syariah dan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah, tapi harus sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia dan peraturan-peraturan terkait dengan modal Ventura atau perusahaan modal Ventura. Lalu dalam modal Ventura biasa memiliki karakteristik modal Ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung di perusahaan pasangan usaha dan modal Ventura tidak mengharapkan keuntungan jangka pendek tetapi mengharapkan capital gain jangka panjang tertentu. Tentu ini yang membedakan gitu. Dan selain itu juga keuntungan yang diharapkan adalah capital gain atau apresiasi nilai saham
di samping dividen gitu. Pada modal ventura pada modal ventura konvensional tentu tidak memiliki dewan pengawas ya, tadi sudah disebutkan juga gitu. Jadi sehingga perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi karakteristik antara model ventura syariah dan model ventura konvensional. Dan secara umum perusahaan model ventura syariah melakukan pengelolaan dana dan kegiatan berbasis fee seperti model ventura konvensional. Tapi perbedaannya ada di penerapan prinsip bagi hasil dan akad gitu. Sejauh ini pertumbuhan perusahaan model ventura nasional kurang signifikan dikarenakan adanya beberapa regulasi yang ketat yang berimplikasi pada ruang gerak operasional model ventura syariah kurang bebas dalam pengembangan usaha. Sehingga sejauh ini masih terdapat 5 unit yang terus berkembang tentunya dalam menjalani perusahaan model ventura syariah. Terakhir adalah kesimpulan, modal ventura syariah memiliki perbedaan dengan modal ventura konvensional. Hal ini dikarenakan modal ventura syariah beracuan pada prinsip-prinsip syariah yang memiliki peranan penting penting dalam suatu lembaga keuangan syariah di antaranya prinsip tersebut yaitu bagi hasil, tanggung jawab bersama, transparansi dan kejujuran, dan larangan riba dan larangan gahar. Selain itu, hal ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan serta perkembangan usaha-usaha syariah. Namun pada perkembangannya, perusahaan model ventura syariah tergolong sedikit hingga diperlukan resolusi yang mendukung dan sesuai sehingga dapat membantu perkembangan industri model ventura syariah. Biasanya UMKM dan pebisnis-pebisnis yang baru memulai usahanya, mungkin ada UMKM yang mungkin berjualan dengan prinsip syariah, pedagang-pedagang dan pebisnis yang berjualan dengan prinsip syariah tidak memiliki modal bantuan sehingga mereka bingung harus bisa mendapatkan modal bantuan di mana. Dan bagi saya modal Ventura Syariah ini menjadi jawaban bagi para UMKM dan pebisnis untuk bisa melakukan pembiayaan modal tentunya dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip syariah yang memiliki 3 prinsip tadi, sehingga masyarakat-masyarakat ataupun UMKM yang ingin melakukan pembiayaan modal tidak perlu takut lagi dengan adanya riba, adanya gahar, dan lain sebagainya, sehingga prinsip-prinsip mengenai bagi hasil, tanggung jawab bersama, transparansi, dan kejujuran itu ada dalam modal ventura syariah. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan dan saya jelaskan mengenai perbedaan antara modal ventura konvensional dan modal ventura syariah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.